Alhamdulillah Bapak Ustaz Hamzah dan salah satu pengurus masjid Jami Al Mujahidin Nasta'id anak soleh Idris yang mendorong kami untuk berdakwah di pedalaman-pedalaman Papua. Kami ingin mengamalkan ilmu yang kami dapatkan menjadi seorang dai, menjadi seorang mubalik. Konsekuensinya adalah dia siap menerima tantangan, rintangan, dan bahaya yang ada di depan matanya. Baik itu ketika ke pedalaman, lampu hanya mati sampai jam 12 malam. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Perjalanan ke kamu. Kenapa kami memilih Asmat? Yang pertama, Asmat itu merupakan kota yang pertama kali kami injak kaki untuk berdakwah di bumi Cendrawasih. Kemudian yang kedua, adat dan budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat suku Asmat sendiri. Kemudian yang ketiga, ada hal yang unik yang tidak mungkin kita dapatkan di kota-kota lainnya, yang dimana di sini Islam itu minoritas, tetapi keberagaman itu sangat tinggi. Sehingga alhamdulillah kami mulai dakwah itu dengan mengajarkan anak-anak mengaji, kemudian bersilaturahmi. Ya Mas Jamal, terima kasih Mas. Ya udah gabung. Yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di Kabupaten Asmat di kami di sini adalah transportasi. Tidak ada akses jalan darat. Kondisi dan geografis Agas Kabupaten Asmat itu adalah rawa dan dikelilingi oleh lautan dan sungai yang ada di belakang saya ini. Kebahagiaan dalam dakwah yang kami rasakan, minta maaf tidak bisa kami ungkapkan dengan lisan, dengan kata-kata kami, karena kebahagiaan itu yang kami rasakan sungguh sangat luar biasa. Ketika Anda komitmen, Anda istiqomah dalam dakwah, maka disitulah akan Anda dapatkan letak daripada kebahagiaan yang tidak Anda dapatkan, kebahagiaan di dunia ini. Saya bukan mencintai kalian karena kita satu suku, tidak. Tapi saya Pak Haji, Pak Baik, bukan mencintai kalian karena Allah, demi Allah. Karena Allah, kita berharap pada perubahan. Hal yang saya suka dari dakwah Ustadz Pak Somad adalah cinta dan kasih sayang. Kasih sayangnya selalu diberikan kepada kami, sering mendorong kami kepada hal yang kebaikan. Saya mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi, untuk marilah kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Utamanya nikmat keamanan, nikmat kenyamanan, ketentraman, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kita bersilaturahmi bersama. Nikmat yang mana dan kenyamanan dalam beribadah itu yang senantiasa kita inginkan di dunia. Ustaz, ada kursi untuk melihat. Bapak sekalian, ketika kita mau sholat subuh saja, itu kita harus melihat diri dan pikiran kita.
Kalau kondisi aman, maka insya Allah kita sholat di atas kaki. Ya, konsep pribadi. Iya. Tapi kalau tidak aman, maka kami sholat dengan masing-masing. Ini kapsel, ini tulisan kapsel. Nggak ada. Maka Bapak sekalian, Kajian Al-Quran. rasa kesyukuran kepada Allah ini harus kita tingkatkan. Udah. Gimana menurut coba? Saya saja sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, bisa bertatap muka dengan kaum saya yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia Barat. Saya di sini dilihat di bawah, dilihat ya, Bapak Ibu sekalian, saya di sini datang bukan untuk menceramai, karena saya tahu bahwa di sini merupakan tempatnya para ulama, merupakan tempatnya ustaz dan asatizah. Tapi saya ini berbagi pengalaman tentang perjuangan dakwah kami yang ada di Indonesia. Dan saya berharap semoga pertemuan kita pada pagi hari ini sekalian, Ini aja perlu ditunggu. pertemuan kita semua dengan Allah. Ya. Bukan untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan Allah. Kita yakin hati kita bahwa saya adalah saudara antum semua dan antum semua adalah saudara saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat pertemuan kita pada pagi hari. Muhibbukum fillah. Saya mencintai Bapak Ibu sekalian dengan Allah. Saya bahagia, indah bersama. Tapi jangan sampai sekalian, bukan datang pakai mobil lalu tidak. Tantangan sangat besar dan luar biasa. Kesabaran, santan, keberanian itu demikian. Dalam memperjuangkan Islam, berdakwah di jalan Allah, itu bukan hanya kita mengajar, tetapi kita harus mengajar. Ada mereka yang bisa mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis aja kaca. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Persaudaraan kita, ajaran kita, ukhuwah kita itu semakin dekat. Saya katakan tadi bahwa semoga kita bertemu pada pagi hari ini kata Allah. Ini punya dia. Dan dalam hadis Rasulullah SAW tentang 7 golongan manusia itu adalah Ini punya gue, Pak. di antaranya salah satunya وَهُجْلَانِ تَحَبَّ فِينَا إِجَتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Kita bertemu dengan Allah. Ya, kita mencintai dengan Allah, bertemu dengan Allah dan berpisah dengan Allah. Ini kan berbeda. Sehingga kita kembali dengan tempat di Papua, ya, dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga perjuangan kita berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Abdul Samad sudah jelas sebagai moderator. Kemudian yang kedua, saya Sukuman adalah salah satu suku yang ada di pesisir pantai Papua Selatan, Bangka. Ada kira-kira yang boleh berbagi di sini? Atau nanti mau ikut di Papua? Ikut. Ya, pesisir pantai. Dan kami bukan murah. Kami bersama
keturunan. Ya, jadi mereka sudah muslim, jadi adalah masuk keturunan dan malah. Kadang-kadang kan kita berpikir bahwa orang timur, kadang-kadang orang berpikir bahwa dia malah kan. Kalau saya menegaskan sih bahwa Islam sudah ada di Papua sejak 8 Agustus 1340 Masehi. Itu Islam sudah ada di Papua. Tepatnya di Kampuga, Kabupaten Papua. Ntar sebentar lagi kita lanjut video ini. Jadi jangan berpikir bahwa Islam tidak ada di masyarakat. Kemudian kedua, pendidikan kami yaitu di sekolah tinggi Indonesia Berbahasa Arab dan Bahasa. Kemudian selesai STT Darufata Tengah. Kemudian aktivitas sehari-hari selain wakil ketua majelis Muslim Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asmat, kemudian wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Selatan. Kemudian saya juga seorang guru yang honor di Yayasan Pendidikan Persekolahan Gereja Indonesia. Saya ngajar sekali ngajar agama Islam. Jadi alhamdulillah anak dan istri saya yang perempuan saya wajibkan berkewajiban. Jadi saya katakan tadi bahwa kita tidak wajib berbuat tidak benar. Perjuangan dan kesabaran dan tidak sedih. Pernah suatu ketika saya mengajak adik saya untuk ditempatin tempat yang paling jauh. Jadi pada saat itu saya akan beliau dengan speedboat antar beliau sampai di kampung sini. Jadi pikiran kita di sini bahwa di timur dulu di pedalaman pada setengah distrik ada. Padahal ketika dia sampai apa yang dia bayangkan tidak ada tempat situ. Sehingga sekalian dia kayak menyesal, dia kayak merasa bagaimana. Ketika kami pulang dia menangis, dia pengen ikut. Saya katakan kepada beliau, teruskan perjuangan antum di tempat sini. Antum yang bermanfaat. Allah bersama antum dan Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Ya pergi mana sih? Sebab saya menangis. Saya termotivasi. Artinya apa? Ya, kita selalu ingat ayat Allah, ingat ayat Allah, ingat ayat Allah. Kita sallallahu alaihi wasallam ingat. Yang mungkin teman-teman saudara-saudara itu tidak dikenal sama anak, tetapi itu harus tahu atau harus ingat bahwa Allah mencatat bagaimana ini. Jadi dakwah saya dari sini transportasi apa lagi? Dan kampung dari kampung itu sekalian, kalau kita berdakwah dari kampung ke kampung itu pakai tidak ada akses jalan darat, saya katakan. Kampung yang dekat saja itu terlalu jauh. Dari tadi ke sini terlalu jauh. Kami sekitar 30 menit. Itu BBM, itu BBM. 3.800.000 sekali jalan. Boleh itu orang mau. Dan memang sebuah dakwah itu ya menjadi seorang berat itu siap berkorban, ya baik dirinya, hartanya harus siap. Dan timur tidak boleh mati, kan tidak mati. Saya rasa dikatakan itu terlalu luar biasa untuk saya. Kalau di dalam kita perlu lain juga. Dan itu berpastikan. Jadi perjalanan dakwah luar biasa. Jadi Allah
Bagaimana ketika kita ikhlas dalam perjuangan, ketika kita ikhlas berjuang fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala perjuangan. Banyak tinggal itu. Baik, Aku hampir tinggal. baik. Sekarang saya berada di paling bawah. Jadi Papua sebenarnya terbagi menjadi 6 provinsi. Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Saya berada di Asmat, Vendigul, Mapi, dan Merauke. Nah, perjalanan dari Mapi dan Asmat ke Mapi itu sekitar 6 sampai 8 jam. Sekarang kami pernah sampai Jawa tahun 2025. Itu perjalanan sekitar berapa jam, dan kita harus melewati salah satu kampung yang namanya Kampung Sewu. Itu BBM berapa juta? PP berapa juta sekian PP. Kami membagikan Al-Quran setiap ganda Al-Quran dari teman-teman BBA. Pokoknya kami hujan, angin, ombak, semua itu kalau kita jalan kepada Allah, ta'udhu kalimatillah tamatan bisyari itu Allah akan jasa menurut kita. Dan seterusnya. Ya, ini adalah salah satu muslim Papua, khususnya di suku Asmat, mungkin bisa. Dan ini adalah salah satu beliau adalah tokoh adat masyarakat yang saya soalkan. Nah, dakwah di Papua sekalian bukan hanya sekedar kalah. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau kita di Indonesia Barat itu rata-rata kita merasa bahwa pajangan foto Masjidil Haram, Masjidil Haram itu biasa. Tapi kan gambar-gambar Masjidil Haram atau Masjid Madinah, beliau masuk Islam dalam melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Beliau mengatakan kepada saya, begini, kira-kira kalau Bapak masuk Islam bisa tidak kalau pakai sini? Saya pasti jumpa saya, bisa tidak pakai sini? Sebab kalau Bapak masuk Islam itu dari Allah, karena hati dan keikhlasan dari Allah kepada saya bukan sebenarnya, tapi saya bisa tidak sini? Saya belajar, kalau dulu itu begitu Bapak tidak. Tapi subhanallah, ketika saya bawa ke tempat itu, beliau diselamatkan, kemudian beliau dibunuh. Kita tercapai satu keluarga yang dibunuhkan. Dia masuk ke istri. Jadi kami tidak bukan hanya sekedar kami lebih cenderung kepada dakwah yang dakwah yang dakwah yang benar, sehingga mudah diterima dibandingkan dengan dalam negara. Hadis ini adalah muslim Papua bersama dengan saya. Ini adalah bapak ini ketika COVID kemarin kami membagi zakat kepada mereka. Oleh sebab itu di rumah dan mereka kita bagi daging kurban setiap tahun. Tapi kalau ini kayaknya tidak, kalau kita bukan di kota, tapi ini biasanya kan masih bagi kepada masyarakat pribumi di Papua. Dan mengajarkan mereka untuk sekali bukan kepada mengajarkan mereka untuk kesalahan. Kalau mereka kan orang yang mempertahankan adat dan budaya, sehingga kita mengajarkan mereka mengaji itu cukup lama. Tapi alhamdulillah sudah sebagian banyak teman-teman yang anak-anak kita yang sekolah di Bekasi, yang mereka sudah kembali mengajarkan kepada adik-adiknya di kampung tersebut. Lanjut. Ayo, kami senantiasa bersinergi dengan teman-teman TNI. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu yang di Papua ini kira-kira muslimnya banyak tak? Kalau saya coba kira-kira muslim banyak tak? Itu muslimnya sekitar 4 sampai 5. Tetapi saya selalu percayakan Islam satu dibaca, kemudian saya membaca doa. Dan di antara doa-doa saya itu, ya Allah, semoga Engkau berkati-kati dengan mereka.
Kita di lapangan harus bisa melihat siapapun. Ini kami oleh sosial, sebelahnya kami sempat Ramadan, dan sebelahnya kami sosial bersama dengan teman-teman TNI. Jika program ini pakai perahu yang Kita langsung aja kirim dulu. peralatan sebelumnya ini sedikit buat satu, kemudian yang perang saja sekalian itu kali pagi jemput saudara-saudara kita yang muslim di kampung-kampung. Hari Kamis kami jemput, malam Jumat malam Sabtu kami belajar, mengajarkan mereka tarbiyah, mengajar dan sebagainya. Hari Sabtu setelah sholat Jumat, hari Sabtu itu kami kembalikan mereka. Jadi kalau mau berguru biasanya di Papua khususnya kita harus bisa berguru, ya, mengorganisasikan kita. Karena kalau kita mengharapkan dari Pilato ada sih ada, tapi tidak begitu apa kita harapkan. Jadi mau saya katakan tadi bahwa kita di sana belum membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Ya, ada di sana. Ini jalan apa ketika kita jalan ke rumah-rumah Muslim Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini istri saya, kita mau antar bantuan ke mereka sebab Ramadan. Kira-kira pernah nggak jalan ke sana? Pernah nggak jalan begini? Belum. Itu terjalan dari Papua. Istrinya Papua juga. Kalau kami tinggal di aspal itu tidak pernah kami di tanah. Dia di atas papan, di Kalimantan. Seluruh kota atas di Papua itu kita jalan di aspal, di jalan di atas papan sekarang sudah beton. Kemudian makanya dikenal dengan kota seribu papan. Kalau sebanyak dia yang beton, alhamdulillah kita sudah bisa pakai jalan di atas ini. Tapi kita jalan sekali ke bawah. Baik, ini adalah ketika teman-teman dari Badan Perwakilan mengirimkan laporan ke kami adakan tablik akbar. Kami adakan tablik akbar, kemudian kami membagi seluruh majelis ta'lim, aparat keamanan, TKTPA dan sekolah-sekolah. Kami bagikan ketua dari BPA. Sehingga alhamdulillah Al-Quran tersalurkan kepada Allah. Lanjutkan. Ya, ini jangan berpikir bahwa di Papua itu saya katakan Jakarta kedua. Kenapa? Karena semua orang di sini, semua sekolah di Papua. Saya pernah 2008 pernah bersilaturahmi di salah satu kampung di Balikjam, tapi kapal jam 3 malam. Kemudian speedboat masuk, lalu kemudian pakai perahu masuk. Ternyata di dalam itu sudah ada suku Jawa, Bugis, Makassar, Sumatera, dan semua. Jadi jangan kita takut, insya Allah aman. Iya Pak, ya. ada campuran ya. Kalau yang tadi ada konsumen dari kita ngomong itu istrinya 38. Tapi hanya Islam saya itu Bapak, Islam saya lainnya lepas. Ya, ada. Kita punya surah itu sudah. Ya, ini video terakhir. Termasuk ya bergiliran-giliran sampai kembali ke tangan saya ini tinggal 13. Mungkin mereka punya belum ada, masih kekurangan kan, ada kampung-kampung baru lagi, belum punya Quran, belum punya berjanji. Mereka kalau buat kegiatan itu datang pinjam di saya. Kendala kita yang paling menonjol di sini itu transportasi. Jadi satu-satunya akses dari kota atau dari luar ke kampung ini itu transportasi laut, sedangkan itu tidak ada di sini. Seperti kapal-kapal pemerintah itu kan tidak ada. Kita hanya mengandalkan kapal-kapal pribadi orang di sini. Itu yang buat sekali akses dari luar ke kampung itu tidak ada. Jadi pengetahuan orang di sini soal
menerima wakaf Quran dari DWA itu, saya di sini merasa bahwa ini mungkin salah satu jalan Tuhan. Allah memberikan kita kemudahan untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang dari luar menyatu dengan hal keagamaan. Karena hampir 15 tahun itu saya hampir tidak lihat ada yang datang bawa Quran, atau jangankan Quran, ada yang datang kasih kita tausiah atau apapun, tidak ada. Terima kasih. Oke, kita akan bergeser ke pulau yang paling jauh, yaitu adalah Pulau Waigama. Mari kita berangkat. Sempat tidak sampai tembus sampai ke sana antara Quran itu di Waigama paling ujung selatan dari Misol. Itu tentu sempat mengantar Al-Quran ke sana itu karena angin ombak naik ke atas itu Al-Quran Waigama pun sementara dulu di Kampung Ataru seperti itu sampai angin ombak itu sudah mulai tenang, baru ke sana berambil dari potong antar lagi ke Waigama. Dan itu memang sangat tidak mudah karena memang cuaca di laut angin pas, angin barat, jadi memang tidak ada orang di sana juga tidak bisa melaut, tidak bisa sedia kemana-mana. Itu angin barat itu gelombang saja luar biasa, gelombang besar-besar. Itu angin dari naik itu orang tidak bisa lewat, tapi dengan adanya Al-Quran ini kita antar potong lewat sampai masuk ke Waigama. Alhamdulillah. dia masuk Islam itu dan keindahan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada salah satu nama saya itu dia masuk Islam karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan. Kebetulan saya adalah salah satu dari teman-teman yang menjadi perukiah waktu sempat ikut saya. Jadi ketika saya membaca surat dalam Al-Quran, ketika saya membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
ketika dipanggil saya kakak, saya menikah kakak. Kita sedang mengaku. Jadi mungkin teman-teman sudah biasa-biasa melakukan apa yang bekerja, sehingga apa yang dari mereka sampai kepada mereka. Dan Islam tidak tahu semua. Akan kemasan sempat benar, dia oleh utama-utama yang begini. Dia bilang saya begini, kakak ini gara-gara saya berbuat rupiah katanya. Berbuat rupiah sehingga dia huruf Islam. Yang kedua, hikmah dan umur biasa tentang sedekah. Ada seorang haji namanya Haji Milik Handayani. Dia beliau orang Surabaya. Beliau meninggal dan kami tahu kesalahan beliau. Beliau adalah orang yang senantiasa bersedekah, senantiasa mengeluarkan hartanya kepada siapapun yang tidak pandang. Jadi ketika beliau meninggal pada waktu itu kami ini bahwa dia belum pulang ke Surabaya, tapi ditahan oleh tempat yang boleh direkod itu. Soalnya dalam surat kubur saya biasa. Jadi 2 tahun kemudian tinggal tubuhnya kemudian kembali. Jadi pikiran kami itu jasadnya sudah hancur, ya, jasadnya sudah hancur. Kami tahu kesalahan dia. Pas dia jasadnya, 2 tahun kemudian kemarin, dia jasadnya ternyata masih utuh, subhanallah. Jadi bapak-bapak sekalian, ini saya tekankan di sini bahwa ketika kita sedekah dari hati yang ikhlas maka Allah kebaikan kita. Ini fakta dan realita yang terjadi. Jangan pernah menunggu banyak fulus zakat. Karena zakat itu tidak akan pernah membuat kita miskin. Sedekah tidak akan pernah membuat kita miskin. Apalagi sedekah Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis jelas berikutnya, "Idza matat mu'adat al-qudra kulluhu min thalath." Apabila ada yang meninggal dunia, terputuslah segala nilai. Karena dari memungkinkan istri kita itu sampai di bawah, kira-kira begitu. Dan tidak mungkin suami kita membutuhkan kebutuhan, apalagi kalau suaminya masih muda. Ya, apalagi kalau suaminya masih muda, dia pasti jadi bapak. Yang tua saja kalau istrinya meninggal, dia begitu juga. Semua kita putus kecuali 30 sekali. Di antaranya asal dapat berjaya sedekah jariah. Maka pada pagi hari ini, selain kita bersilaturahmi, serta buka bersama saling doa mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Antum semua dekat ulama, dekat ustaz, dekat segala macam Tuhan. Kalau di sana kadang-kadang mereka berjuta, kapan datang ke dalam silaturahmi. Sebelum itu, jika ada donasi masuk, kami tidak bisa. Kalau di sini 350 atau 150 Jakarta ya saja. Kalau kami sana 300 mungkin dikatakan 30.000. Kami sampai di ayat melibatkan Al-Quran. Allah sudah janji, siapapun dia yang menjaga kemudian Al-Quran, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk dia. Dan oleh karena itu mungkin teman-teman juga saya tidak paham mengatakan saya katakan oleh dapat tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian
kehadiran kami ini bukan kali ini saja para jamaah sekalian ya. Mungkin sebelumnya kita pernah dengan dai dari NTT dan dari Timor Leste ya, yang alhamdulillah juga mengajak kepada kita semua untuk berwakaf Al-Quran. Nah, para jamaah sekalian, kami mengajak di sini melalui paket-paket wakaf ini bukan rangka dan mengajak untuk jamaah ikut berwakaf sesuai paket, tapi barangkali ada di antara jamaah sekalian yang diberikan dititipi oleh Allah Ta'ala lebih melalui paket-paket wakaf, maka kami mengajak pertama ada paket wakaf 100 mushaf Al-Quran yakni senilai 15 juta rupiah, dan juga paket wakaf 50 mushaf Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Nah, tentu paket ini adalah sesuai dengan kemampuan dari para jamaah sekalian, karena barangkali di jamaah masjid sini ada yang mampu berwakaf 100 paket mushaf Al-Quran dan 50 paket mushaf Al-Quran. Kami mengajak para jamaah mungkin bagi yang berkenan dan meniatkan hati untuk berwakaf Al-Quran, adapun untuk penunaiannya tidak harus hari ini, mungkin bisa nanti esok atau kapanpun ketika para jamaah sekalian sudah memiliki harta tersebut. Nah, di kesempatan ini Al-Fakir mengajak barangkali para jamaah sekalian dengan niat Bismillahirrahmanirrahim untuk menolong agama Allah. Adakah para jamaah sekalian yang ingin menunaikan paket wakafnya 100 mushaf Al-Quran maupun 50 mushaf Al-Quran? Ada para jamaah sekalian dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, dengan niatan menolong agama Allah? Jika ada dari antara jamaah sekalian ingin menunaikan 100 paket atau 50 paket, boleh untuk angkat tangannya, dan insya Allah nanti dari tim kami akan memberikan hadiah berupa sorban dan sertifikat, sekaligus nanti akan mendapatkan doa khusus dari Ustaz Abdul Samad. Ada para jamaah sekalian? Baik, kalau tidak ada, kami mengajak para jamaah sekalian untuk ikut paket yang kedua, yakni paket 20 mushaf Al-Quran senilai dengan 3 juta rupiah maupun paket 10 mushaf Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. Tentu kita berharap setiap wakaf yang kita tunaikan ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, lebih khusus di daerah-daerah pelosok terpencil. Kami sering menyebutnya wilayah 3T, terpelosok, terpencil, dan terluar. Nah, semoga dengan kegiatan wakaf di pagi hari ini Allah catat sebagai cinta kita kepada baginda Nabi SAW maupun umatnya. Ada para jamaah sekalian yang ingin menunaikan wakafnya 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta rupiah dan 10 mushaf Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. Ada para jamaah sekalian? Mungkin paket-paket ini bukan dalam rangka kemudian kami mengajak atau memaksa jamaah, tapi adalah sekedar barangkali ada di antara jamaah sekalian yang diberikan keluasan harta berlebih sehingga mampu untuk menunaikan paket wakaf tersebut. Dan tentunya harapannya apa yang kita niatkan maupun kita wakafkan itu bukan rangka dalam riya pamer, tapi adalah dalam rangka menginspirasi kebaikan. Karena pada zaman Nabi SAW itu, ketika Nabi SAW itu mengumpulkan para sahabatnya di dalam rangka untuk mengajak kebaikan-kebaikan itu, senantiasa Nabi mengajak siapa yang mau melakukannya di awal. Maka akhirnya Allah misalkan pernah suatu ketika Abu Bakar Umar itu mewakafkan separuh hartanya, kemudian Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Itu tidak heran gitu. Kenapa? Karena ajakan ini ajakan kebaikan yang dilakukan Nabi SAW. Nah, barangkali di antara para jamaah sekalian ada yang mau menginspirasi dari para jamaah sekalian untuk menunaikan wakafnya sesuai dengan
3 mushaf Al-Quran senilai Rp450.000. Nah ini juga sama macam sekalian, untuk penunaiannya tidak harus hari ini, mungkin kapanpun para jemaah memiliki keluasan harta diberikan Allah baru bisa menunaikannya, itu silakan. Mungkin ke tim kami baru bisa berkomitmen, dicatat komitmennya insya Allah sebagai pengingat bahwasanya dari kami, dari tim DWA mengingatkan macam sekalian terkait dengan komitmen wakafnya. Baik, selanjutnya Mas. Nah, para jamaah sekalian, paket-paket tadi itu adalah ajakan kami kepada para jamaah sekalian yang barangkali ingin memberikan harta terbaiknya di dalam rangka menolong agama Allah. Namun dari paket 1 mushaf Al-Quran yang kami nantinya kirimkan kepada penerima manfaat Al-Quran ini, kami menetapkan 1 mushaf Al-Quran itu senilai Rp150.000. Untuk apa Rp150.000? Pertama, untuk pencetakan Al-Qurannya, yang kedua untuk pendistribusiannya, yang ketiga untuk pembinaannya. Nah, tentu Rp150.000 ini kalau dinilaikan dengan biaya kirim, misalkan kayak kita mengirimkan paket ke Surabaya misalkan, itu bisa Rp50.000 lebih. Tapi ini sudah mewakafkan Al-Quran, mengirimkan sampai ke pelosok-pelosok terpencil, dan juga membantu para dai-dai pedalaman dalam rangka melakukan pembinaan. Nah, tentu nilainya adalah nilai yang tidak seberapa bagi kita, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta ini. Tapi insya Allah berapapun nilai dari para jamaah sekalian yang diwakafkan, misalkan Rp50.000, Rp100.000, atau berapapun nilainya itu adalah harta terbaik yang sudah kita keluarkan di dalam rangka menolong agama Allah. Apalagi tadi setelah sahabat juga menyampaikan bahwa siapa yang menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Nah, demikian para jamaah sekalian, atas kesempatannya saya kembalikan kepada Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, setelah apa yang disampaikan itu ya, maka sebelum kita tutup, Rasulullah SAW mengatakan Sahih, khairun nas anfa'uhum lin-nas, sebaik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Maka manfaat dan apa yang disampaikan teman-teman, insya Allah akan tersalurkan kepada saat dilakukan Polres Indonesia. Bapak sekalian, untuk menghadiri pertemuan pada malam ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pertemuan kita sekali lagi dalam pertemuan dilandaskan karena kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kita dengan Allah dan bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sidqan wa qalban khashi'an wa lisanan ذاكرا وتوبة نصوحا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت. اللهم حبب علينا في فترات الموت ونجاة من الأرض عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في وادخلنا برحمتك في عبادك
Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai setiap apa yang kita ucapkan, meridai setiap langkah kita tempat ini, dan semoga pada waktu ke depan senantiasa dapat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.